menyampaikan kegiatan apa saja, pengaspalan jalan, pernah memberikan BOT 5 GT di Desa Perlis. Universitas Republik Indonesia itu dia menggunakan anggaran nasional APBN. Sempat jadi tolak ukur kota perdagangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami Cakap-Cakap Ahoy. Nah, kali ini saya bakalan nggak sendirian nih. Saya ditemani sama Bang Samsul Rijal, anggota Dewan Kabupaten Langkat, yang sering dipanggil Bang Samsra. Nah, apa kabarnya Bang hari ini? Baik. Baik. Nah, tadi selesai upacara 17 juga. Di sini ya Pak? Ya, di Kecamatan Selepan. Di Berandan. Baik Pak, di sini kita mau sharing-sharing nih Pak, mau tanya sedikit aja. Nah, yang pertama itu Pak, apa saja sudah dilakukan oleh Bapak selama Bapak duduk di DPRD Kabupaten Langkat terkait pengusulan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan di masyarakat? Baik, terima kasih. Sebelum saya jawab, saya ingin mengucapkan selamat Hari Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Oke, alhamdulillah menarik ya, Dek. Saya buka topi dulu nih. Iya, boleh. Biar agak jelas. Iya. Tadi narasumber ada menyampaikan kegiatan apa saja yang telah saya buat, saya kerjakan selama 1 periode jadi anggota DPRD Kabupaten Langkat, dan alhamdulillah ini lanjut ke 2 periode. Banyak hal-hal yang positif yang sudah saya kerjakan di daerah Teluk Aru, di daerah pemilihan 5 pada waktu periode pertama. Infrastruktur, sebut saja infrastruktur perihal tentang pengaspalan jalan, pembuatan drainase, paving block, lalu ada bantuan-bantuan dari UMKM seperti mesin kopi, lalu ada penggiat UMKM untuk ibu-ibu styling, lalu kursi pangkas. Yang itu kita berikan kepada penggiat UMKM yang ada di daerah Teluk Aru. Bahkan kita pernah memberikan BOT 5 GT di Desa Perlis, lengkap alat tangkap jaring bersama mesin botnya. Lalu di Pangkalan Susu, tepatnya di Desa Tanjung Pasir, kita di situ ada memberikan rumah kompos beserta mesin pencacah dan 1 unit kendaraan roda 3 untuk mengangkut bahan-bahan untuk pengolahan pupuk kompos. Dan artinya secara regulasi saya diamanahkan masyarakat untuk mewakili masyarakat di lembaga DPRD Kabupaten Langkat. Alhamdulillah di periode pertama kita kerjakan dengan baik, walaupun belum tahap kata sempurna. Karena kita tahu sama-sama Dek, kesempurnaan itu cuman milik Allah. Iya, benar. Alhamdulillah, janji-janji saya pada masyarakat insya Allah semua terrealisasi. Dan di periode kedua ini, walaupun saya di daerah pemilihan 5 mencakup Selepan, Berandan Barat, Pangkalan Susu, Pematang Jaya, tapi berkat dukungan moral teman-teman
saya juga berhasil membangun infrastruktur yang ada di daerah pemilihan 6, dan itu bentuk tanggung jawab moral. Walaupun kami ini secara regulasi anggota DPR ada 50 dengan 6 daerah pemilihan, tapi tidak membuat saya surut. Alhamdulillah dalam tahapan pengusulan saya selalu berkomunikasi sama kepala daerah maupun OPD terkait, terus mendorong agar pembangunan di Teluk Aru ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu saja, Bu. Berarti sudah banyak Bapak lakukan di Kabupaten Langkat ini ya Pak, selama menjadi infrastruktur. Alhamdulillah Bu. Saya ini pelayan, Bu. Iya. Saya pelayan masyarakat, dipercaya oleh masyarakat untuk duduk sebagai wakil masyarakat di DPRD Kabupaten Langkat. Sudah menjadi tanggung jawab saya secara pribadi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang udah memilih saya. Jadi walaupun daerah pemilihan 6 ini bukan daerah pemilihan saya, tapi secara moral saya lahir dan besar di daerah pemilihan 6, tepatnya di Kecamatan Babalan. Iya Mas, ya Pak. Selanjutnya Pak, belakangan ini kan setelah Berandan Bumi hangus, nah terkait di media sosial meminta pendirian Universitas Republik Indonesia, banyak yang menanggapi dan mengatakan lebih penting pembangunan jalan daripada pendirian universitas tersebut. Gimana tanggapan Bapak? Oh ya, kemarin pas acara yang menurut orang masyarakat kita di Teluk Aru, Berandan Bumi hangus ini kegiatan yang sakral buat kita. Sejarah kita kembali di kegiatan Berandan Bumi hangus itu. Iya. Saya sudah menyampaikan kepada PLT Bupati Langkat, Bu Tio Rita Borus Surbakti. Saya menyampaikan untuk Sumatera Utara, saya mengusulkan agar Pak PLT, Bu PLT Bupati Langkat itu mengajukan. Kenapa? Saya komunikasi sudah sama rekan-rekan ataupun sama pendidik ya, guru yang ada di Teluk Aru. Lalu saya sampaikan di acara Berandan Bumi hangus itu, agar kita Kabupaten Langkat mengajukan kepada Bu PLT Bupati, mengusulkan ke Bapak Presiden Republik Indonesia. Kenapa itu perlu saya sampaikan, Bu? Terjadi pro dan kontra atas usulan saya, dan ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan kita khususnya di Teluk Aru. Universitas Republik Indonesia itu dia menggunakan anggaran nasional APBN. Iya. Program yang dibuat Pak Presiden Prabowo itu semua gratis, Bu. Dengan catatan anak-anak kita nanti yang masuk ke situ sesuai sama ketentuan dan regulasi aturan yang udah ditetapkan Bapak Presiden Prabowo. Kenapa? Ini kesempatan untuk kita, Bu. Iya, ini benar. kesempatan buat kita. Saya berkaca sama Kabupaten Subuh Salam. Subuh Salam itu daerah permekaran yang baru 9 tahun mekar, dan mereka memberanikan diri untuk menjadi wakil Provinsi Aceh berdirinya Universitas Republik Indonesia. Nah, itulah yang membuat motivasi saya, semangat saya agar bersama rekan-rekan kita di daerah pemilihan Teluk Aru, umumnya DPRD Kabupaten Langkat, mengusulkan kepada kepala daerah agar mengajukan supaya berdiri Universitas Republik Indonesia. Karena berkaca kita balik ke belakang,
kita punya semuanya, Bu. Lahan eks Pertamina, unit pengolahan 1. Kenapa itu saya sampaikan? Alhamdulillah, tanah Pertamina itu banyak, Bu. Di Tangkalagan sekarang untuk pertahanan ada marinir. Lalu ini program Pak Presiden Prabowo, tentara Yon TP untuk ketahanan pangan. Nah, kenapa kita nggak memberanikan diri, Bu? Karena sumber dananya itu APBN, tidak mengganggu APBD kita. Jadi itu suatu motivasi buat kami, khususnya saya secara pribadi. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan berkonsultasi ke Mendikti ya, Indonesia, persyaratan-persyaratan apa yang harus kita persiapkan dari Kabupaten Langkat. Saya berharap juga, Bu, sama masyarakat Kabupaten Langkat untuk bisa berdiri Universitas Republik Indonesia dan punya efek yang baik bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Apabila ini terjadi, perekonomian, infrastruktur di sekitarnya itu secara otomatis akan menguntungkan APBD ataupun pendapatan asli daerah di Kabupaten Langkat. Itu aja, Bu. Nah, kemudian terkait juga nih Pak, pembenahan UMKM yang Bapak sampaikan pada acara yang sama di peringatan Bumi Angus ketika di podium bersama PLT Bupati Ibu Tiorita Boru Surbakti. Ya, itu ada saya sampaikan. Rencana ini pernah saya bicarakan sama Camat Selepan, Adinda Iqbal Ramadan SE. Bupati pada waktu itu sudah menyampaikan, kita di Pangkalan Berandat ini umumnya Teluk Aru pada masa jayanya sempat jadi tolak ukur kota perdagangan. Perekonomian kita bagus di Pangkalan Berandan. Nah, seiring waktu berkembang zaman, bertambahnya penduduk kita, dengan bertambahnya penduduk kita, tempat pusat perbelanjaan kita, kalau kita di sini pajak namanya, Bu. Iya, kalau di Pak, Jakarta pajak. pasar kan. Iya. Pajak kita udah mulai semeraut. Dengan semerautnya pajak kita, lalu lintas pun agak sedikit terganggu. Dan maka kemarin saya usulkan kepada PLT Bupati agar dibangun bangunan UMKM di bangunan Dinas Perhubungan Terminal Lama. Dan sayang, Bu, itu udah puluhan tahun kosong. Dan saya berharap itu bisa kita manfaatkan, membuat pasar bangunan UMKM. Kemarin kami sempat diskusi itu sampai lantai 3, lantai bawah itu buah, sayur gitu kan. Lantai 2 pakaian gitu, lantai 3 aksesoris HP ya. Iya. Nah, jadi saya tak bisa bekerja sendiri, Bu. Saya berharap masyarakat Teluk Aru, khususnya Pangkalan Berandan, untuk menyupport kami. Kami dalam hal ini punya komitmen sama Bu Juriah dari fraksi PDI Perjuangan, ada juga Pak Edi Wijaya dari fraksi Nasdem dan kawan-kawan yang lainnya, agar ini secepatnya bisa terrealisasi. Dan bukan berarti proses pembangunan ini kita mengabaikan infrastruktur jalan, tidak, Bu. Dan ini beriring. Nah, karena kenapa saya sampaikan kebutuhan ini mendesak. Jadi mungkin rekan-rekan yang kemarin kurang memahami, karena informasi
yang mereka dapat itu hanya sekali jalan saja. Artinya kami belum sempat berdiskusi. Iya, Pak. Karena apa yang saya sampaikan itu sifatnya spontanitas. Karena perayaan 13 Agustus, Hari Bumi Angus, sakral menurut kita di Pangkalan Berandan, dan 13 Agustus itu lebih ramai dari perayaan yang sekarang ini kita jalani 17 Iya, benar, Agustus, Pak. kan gitu. Karena penuh dengan sejarah pejuang-pejuang kita pada waktu itu. Jadi saya secara pribadi ingin meluruskan kenapa saya di Badan Anggaran, Bu, tahu di mana tempat-tempat anggaran itu berada. Dan ini perlu saya sampaikan, dari 6 daerah pemilihan itu, secara umumnya memang anggota DPR itu bertanggung jawab. Tapi regulasi yang ada di KPU, daerah pemilihan itu ada 6. Kebanyakan anggota DPR itu lebih fokus ke daerah-daerah pemilihan yang menyumbang suara terbanyak bagi anggota DPR itu. Jadi ya bukan berarti melepaskan tanggung jawab. Iya. Tidak. Dan apa yang sekarang sudah saya lakukan, alhamdulillah, karena saya secara pribadi suara terbanyak saya itu di Kecamatan Selepan Dalam, dan janji politik saya sama teman-teman yang ada di Desa Lama, Desa Lama Baru, Desa Harapan Baru, Kelurahan Harapan Jaya, saya membuat komitmen karena di desa Kecamatan Selepan itu, Bu, memang membutuhkan infrastruktur yang lebih baik dari sekarang. Mungkin itu, Bu. Iya, baik, Pak. Nah, selanjutnya nih, Pak, terkait kepemimpinan Langkat, banyak pemberian dari media bahwa Bapak mendapatkan apresiasi positif di masyarakat untuk disandingkan dengan Bupati Ibu Tiorita Gaurus Turbakti, dan juga muncul beberapa nama orang di luar Langkat. Tanggapan Bapak gimana, dan apa yang nantinya Bapak lakukan seandainya Allah mentakdirkan Bapak menjadi wakil Bupati mendampingi Ibu Tiorita? Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit, tapi insya Allah coba saya jawab. Iya, Pak. Nah, sebenarnya ini kan masih prematur ya, prematur. Kebijakan itu bisa dilakukan ketika statusnya inkrah. Menurut regulasi aturan KPU, pergantian atau pencalonan wakil bupati selanjutnya tentunya untuk partai-partai pendukung Pak Haji Sapandin dengan Bu Tiorita Surbati. Ada beberapa partai-partai besar juga mendukung pencalonan beliau 2025 sampai 2030. Tapi secara etika politik biasanya itu dikembalikan kepercayaan sama koalisi. Itu biasanya, mohon maaf izin kalau saya salah, diberi kesempatan kepada Partai Amanat Nasional karena yang bersangkutan dari Partai Amanat Nasional. Nah, tadi Adinda ada menyampaikan kalau seandainya saya ditunjuk, saya selaku kader Partai Amanat Nasional, kalau tingkat Dewan Pimpinan Pusat memberikan kesempatan atau menunjuk saya sebagai wakil bupati untuk masa bakti 2025
2030 itu ya saya siap. Nah, terkait yang Adinda sampaikan tadi, apabila ada orang luar yang mungkin didukung koalisi partai pendukung Bang Haji Sapandin dan Bu Tio Rita ini, ya artinya kita lihat kesiapan yang dicalonkan itu juga, Adinda. Iya, Pak. Memahami nggak dia karakteristik daerah Kabupaten Langkat ini yang punya istilah zaman Belanda itu 3 residen, Langkat Ulu, Langkat Ilir, dan Teluk Aru. Dari 3 wilayah itu masing-masing punya kalau kita bilang beragam Kabupaten Langkat ini. Iya, Pak. Beragam suku, ada suku Jawa yang paling banyak, lalu ada Melayu, ada Karo, ada Batak, ada suku Minang. Jadi kalau orang luar yang ditunjuk seandainya dari koalisi pendukung ini, ya kalau memang dia betul-betul memahami karakter masyarakat Kabupaten Langkat, ya why not? Tidak masalah. Tapi seandainya ujuk-ujuk untuk kepentingan segelintir elit, ya kalau menurut saya lebih baik janganlah. Saya istilah kita di sini, hidung pesek, pipi disorong-sorong kan gitu. Nah, kita maunya siapapun tetap orang Kabupaten Langkat, karena proses dari awal seperti itu yang memahami karakter masyarakat Kabupaten Langkat. Nah, kalau tadi Adinda ada menyampaikan kalau saya diberi kepercayaan, ya tugas saya hanya melanjutkan program-program Pak Haji Sapandin dan Ibu Tio Rita ketika kemarin mereka melakukan debat, mempunyai kalau nggak saya 8 program, dan saya terlibat di situ, Bu. Saya di Komisi 2 bersama Bu Fatimah. Bu Fatimah itu sebagai Ketua Komisi 2 pada waktu itu, saya sekretaris. Nah, salah satu program pengobatan gratis UHC alhamdulillah terrealisasi. Dan ini sekarang kita Dinas Pendidikan coba kita benahi, Dinas Tenaga Kerja, untuk program-program Pak Haji Sapandin dan Bu Tio Rita Subakti. Dan insya Allah saya akan lanjutkan program-program mereka. Mungkin itu saja ya, Adinda. Terima kasih. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, dahulu Brandan ini kan dikatakan kota yang sangat kaya, dan sekarang dikatakan sebagai kota mati. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Ya, ini sebenarnya Bu, sudah saya jawab tadi, tapi tidak apa-apa saya tambahkan. Iya Pak. Kita sama-sama tahu, kalau kita lihat kondisi saat ini sedih kita, Bu. Saya salah satu yang menikmati dulu waktu jayanya Pertamina unit pengolahan 1 Pangkalan Brandan. Dari umur 12 sampai umur 28 tahun, kebetulan saya aktif di olahraga basket. Jadi kita tahu betul, Bu. Dan ini saya sampaikan hasil dari minyak kita, hasil unit pengolahan kita di Pangkalan Brandan, ada kontribusi kita, Bu, untuk nasional, Itu nasional. untuk Iya, pembangunan kilang-kilang minyak
berikutnya. Dan kita sama-sama tahu ini unit pengolahan 1, ada unit pengolahan 2, unit pengolahan 3, ada yang di Riau kan, Dumai, lalu ada di Pelaju, Palembang. Nah, kalau kita di sini sama-sama paham ini cikal bakal. Begitu luar biasa hasil minyak kita dulu di Pangkalan Brandan. Nah, itulah kenapa saya usulkan agar dibukalah Universitas Republik Indonesia di Pangkalan Brandan. Mungkin ya Bu ya, kalau dibukanya Universitas Indonesia Raya ini sedikit mengobati rasa kekecewaan masyarakat kita di Pangkalan Brandan. Itunya harapan saya Bu, untuk kenang-kenangan kita, generasi kita ke depan, generasi untuk anak cucu kami nanti ke depan, bahwasannya di Pangkalan Brandan ini ada Universitas Republik Indonesia yang wacana ataupun program dibuat Bapak Presiden Prabowo ini untuk menciptakan generasi-generasi tangguh yang akan membangun Indonesia ke depannya. Mungkin itu saja, Bu. Baik, Pak. Nah, kemarin nih Pak, kami melihat Bapak nih mewakili masyarakat Langkat ke Kementerian BPS dan Kementerian Dalam Negeri perihal bantuan banjir nih yang semalam itu Pak. Bisa diceritain sedikit dong Pak? Boleh. Alhamdulillah kemarin kita atas desakan masyarakat aksi demo di Kecamatan Besitang, kami respon Bu dengan baik. Ada 6 anggota DPR yang mendampingi Pemkab bersama-sama dengan masyarakat. Pemkab Langkat memfasilitasi ada 5 orang yang berangkat ke sana. Kami 3 orang, Bu Juria, Pak Edi Wijaya, saya sendiri memberangkatkan satu orang. Saya memberangkatkan perwakilan Kecamatan Babalan, Pak Irwansyah. Kalau Bu Juria memberangkatkan dari Pangkalan Susu 1, kalau Pak Edi Wijaya dari Besitang 1 dia memberangkatkan. Dan hasil pertemuan di Kementerian BPS, dari 73.000 data yang dimasukkan ke BPS, ke kementerian, sesudah dievaluasi mereka, ada kesamaan data, ada kejanggalan-kejanggalan data yang masuk ke BPS, dan pada waktu itu disimpulkan, ya Pak Fernando waktu itu menyampaikan dari 73.000 sekian data yang masuk ke BPS itu, yang real itu 62.000 sekian. Nah, yang 11.000 inilah proses perbaikan. Saya berharap kepada masyarakat Teluk Aru yang berdampak banjir itu 15 kecamatan kalau menurut data kita di Kabupaten Langkat. Harap bersabar karena Kementerian Dalam Negeri bagian penanggulangan bencana ini, data itu memang harus pilot. Jadi kepada warga masyarakat kita yang berdampak korban banjir kemarin, agar bersabar, mereka mendata ulang yang 11.000 itu Bu. Nah, dan ini juga ingin saya sampaikan, wajib saya sampaikan ini, isu yang beredar di bawah itu kan bantuan 253 miliar itu bukan untuk korban banjir. 253 miliar itu dana efisiensi yang dikembalikan ke Kabupaten Langkat untuk perbaikan infrastruktur di 15 kecamatan. Belum dilaksanakan karena kemarin saya komunikasi, ada perbaikan-perbaikan, ada kesalahan teknis dalam menempatkan dana TKD. Dana TKD itu diwajibkan dia ke 15 kecamatan yang terindikasi banjir di bulan 11 kemarin ya. Iya Pak. Nah, jadi
ini perlu saya sampaikan bentuk klarifikasi bahwasannya yang 253 miliar itu bantuan pengembalian dana TKD untuk infrastruktur di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Nah, kalau untuk bantuan korban banjir, tadi sudah saya sampaikan, perbaikan data. Ya, dan dalam waktu dekat ini mungkin Kementerian Dalam Negeri akan menurunkan bantuan uang tersebut. Nah, mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya jawab. Iya, Pak. Baik. Nah, nanti kalau misalnya Pak banyak muncul persoalan hujatan dan cacian, gimana Bapak menyikapinya itu, Pak? Wah, kalau apa yang Ibu sampaikan tadi itu, kalau hujatan tuh pasti, Bu. Iya, benar. Pasti. Iya. Bahkan Rasulullah kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, ketika menyiarkan agama yang diperintahkan Allah kepada baginda Rasulullah, banyak mendapatkan hujatan. Bahkan Nabi Muhammad itu, Bu, dilempar pakai kotoran onta. Nah, bentuk konsekuensi kami yang sudah mengibahkan diri sebagai wakil masyarakat di DPRD Kabupaten Langkat ini, itu bentuk konsekuensinya. Hujatan itu selalu, bahkan ini, Bu, ke ranah hal-hal pribadi pun kami dihujat, tapi tidak masalah. Saya pribadi ini saya sampaikan, bahkan kadang-kadang perkara senang tak senang, padahal urusan pribadi yang nggak sampai macam, Bu. Kalau kami siap, kalau saya menjadi bahan untuk evaluasi diri, untuk kita iktibar supaya berbuat lebih baik ke depan. Hujatan-hujatan itu kalau kita sampaikan ke hati kita, kita bisa down dalam menjalankan tugas. Iya, benar, Pak. Ya, tadi saya sampaikan masalah ranah pribadi, bahkan saya, Bu, sempat dibilang DPR mesum. Tapi gimana tanggapan Bapak itu? wah, kalau saya menanggapinya biasa aja, Bu. Ya, kalaupun memang kita punya apa, Bu? Punya sejarah panjang. Waktu kita SMA dulu, waktu kuliah kita dulu, kita pernah buat salah, buat kilap, ya kan? Iya. Tapi ketika kita diberi tanggung jawab sama masyarakat, diamanahkan masyarakat untuk apa? Mewakili masyarakat di DPRD Kabupaten Langkat, itu harus kita kembalikan, Bu, amanah itu. Dan insya Allah walaupun dalam tahap tidak kesempurnaan, artinya saya udah buat untuk kebaikan masyarakat kita di Teluk Aru, khususnya di daerah pemilihan saya, Bu. Ibu boleh cek nanti di OPD terkait apa-apa saja yang udah saya lakukan untuk kebaikan umat di daerah pemilihan saya. Dan ini perlu saya sampaikan, beda, Bu, beda masyarakat yang di dalam itu menyikapi dengan masyarakat yang terkontaminasi di media sosial. Saya ada memberikan bantuan melalui pokok pikiran kami dari zaman merdeka, nggak tersentuh tuh, Bu, di Kelurahan Harapan Jaya di daerah perkebunan sawit. Bentuk penghargaan dari masyarakat dalam itu, Bu, almarhum Pak Muhadi pada waktu itu, bukit yang saya outmate itu dari APBD kita, mereka langsung buat bukit itu nama saya, Bu. Saya terharu juga kan, mereka tabalkan bukit itu jadi Bukit Sambrai. Nah, jadi saya awalnya keberatan, tapi karena udah kesepakatan masyarakat yang ada di Harapan Jaya itu, ya saya menganggapnya mungkin bentuk
ucapan terima kasih mereka. Nah, seperti itulah kejadiannya, Bu. Artinya bukan artinya tidak mengurangi rasa saya kepada masyarakat yang penggiat medsos itu. Nah, ketika saya berhubungan langsung sama masyarakat di desa-desa dalam itu, Bu, mereka alhamdulillah sangat antusias dan berterima kasih gitu. Dan kedepannya udah lanjut nih, Bu, Bukit Sambra itu jadi tanggung jawab saya itu lebih besar. Dan insya Allah di era PBD mungkin di September ini ada lanjutan pengaspalan di lingkungan 3 Kelurahan Harapan Jaya. Kalau nggak salah saya itu pagunya ada sekitar 700 juta. Nah, jadi itulah bentuk kerja tanggung jawab kami, walaupun dihujat setinggi apapun sama penggiat media sosial, itu tidak perlu kami masukkan ke dalam hati. Itu saya rasa hal yang wajar, biasa, karena mungkin ya, Bu, ya, masalah-masalah pribadi yang dulu tidak tersampaikan, dia menyampaikan di medsos. Dan Ibu tahu kan semacam mana Pak Prabowo itu dihujat sampai disebutkan Subianto tolol gitu kan. Tapi santai saja deh, Bu. Dah, kenapa saya juga dihujat gitu? Kita bisa mengganggu kerja kita. Iya, Pak. Jadi tidak usah kepada rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten lainnya, abaikan saja. Yang penting kita tetap kerja. Iya, itu aja. Nah, terakhir nih, Pak, motivasi Bapak untuk anak-anak muda di Langkat ini. Ya. Nah, ini yang paling krusial. Iya, benar. Jadi ini saya sampaikan bentuk motivasi kepada anak-anak, adik-adik saya. Gen A, Gen Z, Gen Z. Nah, ini kan lagi nih, Bu, musim-musim nongkrong di kafe-kafe, iya, ya benar, kan? Pak, benar. Tidak ada masalah, Bu. Tidak ada masalah. Tapi isilah kegiatan nongkrong itu dengan kegiatan positif. Iya. Karena adik-adik kita itu nanti akan tiba waktunya menggantikan posisi kami kan gitu. Tongkat estafet. Jadi kegiatan positif itu akan menghasilkan program-program yang baik. Nah, dan saya berharap kepada generasi Gen Z, Gen Z. Nah, untuk membentuk komunitas itu yang bertujuan untuk pengembangan ilmu kan gitu, kreativitas, berolahraga. Kenapa kita berolahraga itu, Bu, akan tumbuh jiwa-jiwa yang sportif di dalam diri kita. Jadi himbauan saya kepada generasi selanjutnya, ya tetaplah belajar, Iya, Pak. mengejar cita-cita. Dan generasi ini, Bu, pasti berganti. Nah, saya berharap nanti pengganti kami ini, Bu, yang punya kualitas lebih baik kan gitu. Iya. Yang punya kualitas lebih baik untuk kita di sinilah minimal memajukan Kabupaten Langkat, khususnya Teluk Aru. Jadi pesan lagi kepada anak-anak saya, jauhi narkoba, hidup sehat, jalankan kegiatan-kegiatan yang positif, hindari kegiatan-kegiatan yang negatif. Mungkin itu, Bu, pesan-pesan saya buat anak-anak atau adik-adik kita, generasi Gen Z tadi, ya, Bu. Terima kasih ya, Pak, atas sharingnya sama Ya, Bu. Bapak pada hari ini, udah menyempatkan waktunya juga, Ya. Pak. Terima kasih. Ya, itu tadi, guys, kita udah bercerita sama Pak Samsul, kita udah sharing juga. Nah, kembali lagi dengan kami lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.